semuanya. Oke, baik. Nah, minggu lalu Ibu sudah memberikan materi tentang induksi matematika. Hari ini kita akan bahas mengenai contoh dari induksi matematika yang Ibu berikan minggu lalu. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan kembali bahwa untuk induksi matematika dia memiliki 3 langkah pengerjaan. Jadi, walaupun soalnya ada 1, tapi pengerjaannya ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama adalah dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, PN diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Dan yang ketiga adalah dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Baik, kita mulai untuk contohnya ya. Nah, contoh, buktikan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2n-1 sama dengan n kuadrat. Berlaku untuk setiap n adalah anggota bilangan asli. Kita mulai dengan langkah yang pertama. Nah, untuk langkah 1, pertama kita lihat dulu soalnya, kita tulis 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah 2n-1 sama dengan n kuadrat. Nah, di sini ada yang disebut dengan ruas kiri dan ruas kanan. Yang ruas kiri dia letaknya di sini. Ini yang disebut dengan ruas kiri. Ya, ruas kiri. Setelah sama dengan itu yang disebut dengan ruas kanan. Ingatin dulu, ini ruas kiri dan ini adalah ruas kanan. Nah, di langkah pertama berarti kita akan membuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1 nih. Ini dibuktikan PN benar untuk N sama dengan 1. N sama dengan 1. Ingat di sini adalah N sama dengan 1. Kita lihat di ruas kiri. N sama dengan 1. Angka 1 berarti angka pertama dari ruas kiri adalah angka berapa? Dia angka 1. Berarti 1 ruas kirinya sama dengan N kuadrat. Sekarang N-nya kita ganti dengan angka berapa? Di sininya adalah N sama dengan 1. Berarti N-nya kita ganti dengan 1. 1 kuadrat. Ini ruas kirinya 1, ruas kanannya 1 kuadrat adalah 1 kali 1 adalah 1. Karena ruas kiri dan ruas kanannya dia memiliki angka yang sama, berarti dia benar. Oke. Coba kalau misalkan kita N-nya sama dengan 2. Kalau N-nya sama dengan 2, berarti kita lihat nih di ruas kiri 2 angka pertamanya angka berapa? 2 angka pertamanya adalah ada angka 1 dan angka 3. Berarti 1 ditambah 3 sama dengan N kuadrat. 1 ditambah 3 sama dengan 4 sama dengan N. N-nya berapa di sini? N-nya adalah 2. Berarti kita ganti 2 kuadrat. Ruas kiri 4 sama dengan 2 pangkat 2 adalah 4. Ruas kirinya 4, ruas kanannya 4. Berarti dia bernilai benar. Selanjutnya adalah untuk langkah kedua. Ingat, untuk langkah kedua adalah PN diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Ini bahasanya adalah asumsikan ya. Diasumsikan, karena dia diasumsikan berarti pertama kita tulis soalnya dulu. Soalnya adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah dalam kurung 2n-1 sama dengan n kuadrat. Karena dia asumsi, dia hanya mengganti nilai dia hanya mengganti n-nya menjadi k. Berarti sehingga kita tulis lagi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik ditambah, lihat 3 kali ya,
dalam kurung 2. Nah, N-nya kita ganti jadi K. 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Ini bernilai benar. Ingat ya, kalau asumsi dia hanya menggantikan N-nya menjadi K. Mau soalnya seperti apapun, induksi matematika untuk langkah kedua dia hanya menggantikan N menjadi K. Baik, selanjutnya adalah langkah ketiga atau langkah yang terakhir. Untuk langkah yang ketiga atau langkah terakhir ini dia adalah dibuktikan ya. Dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Oke, kita tulis ulang. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik ditambah dalam kurung 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Nah, di ruas kiri ada rumusnya. Ini kan nilai ganjil. Nah, rumusnya adalah 2N min 1. Jadi 2N kita tulis 2N min 1. Kalau 2N min 1 ini kita ganti N-nya menjadi K plus 1, berarti dia akan menjadi 2 dalam kurung 2 K plus 1 min 1. Oke, itu dulu poinnya. Nah, di ruas kiri ada rumusnya 2N min 1. 2N min 1. Kalau N-nya kita ganti menjadi K plus 1, berarti dia akan menjadi 2. N-nya kita ganti dalam kurung K plus 1 min 1. Oke. Selanjutnya setelah ini kita balik lagi ke langkah kedua. Kita tulis ulang nih dari langkah kedua. Langkah kedua itu adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik ditambah 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Ini untuk di langkah yang kedua. Sehingga untuk langkah ketiga dia akan menghasilkan ya. Nah, untuk menyeimbangkan kedua ruas ini, dua-duanya akan ditambahkan dengan rumus yang sudah diganti menjadi K plus 1. Berarti tulis dulu nih. Tulis dulu. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik ditambah dalam kurung 2K min 1 ditambah lagi. Dia ditambahkan dengan rumus tadi yang sudah diganti N-nya. Berarti ditambah ke atas dalam kurung 2 dalam kurung K plus 1 min 1 sama dengan K kuadrat plus. Nah, ini juga karena yang sebelah kiri ditambahkan dengan rumus yang sudah diganti K plus 1-nya, ganti M-nya menjadi K plus 1, berarti yang kanan pun harus ditulis juga. Berarti 2 dalam kurung K plus 1 min 1. Nah, oke. Karena kedua ruas ini sudah diseimbangkan ya, diseimbangkan ditambahkan dengan yang tadi rumus ruas kiri digantikan dengan K plus 1, maka konsentrasinya adalah di ruas kanan. Kalian gak usah ngompok-ngompok yang ruas kiri ya, tapi ke ruas kanan. Kita jumlahkan, kita operasikan. Nih, K kuadrat ditambah 2 kali K 2K 2 kali 1 adalah 2 min 1. Nah, kita ulangi lagi. K kuadrat turun ke bawah. 2 dikali K 2K 2 dikali 1 ditambah 2. Yang min 1-nya tinggal turun ke bawah. Yang mana yang bisa dioperasikan? Yang 2 dikurangi 1. Berarti dia sama dengan K kuadrat ditambah 2K 2 dikurangi 1 adalah 1. Nah, hasilnya adalah K kuadrat plus 2K plus 1. Setelah ini diapakan? Setelah ini kita buat pemfaktoran. Karena di sini K kuadrat kan? K kuadrat. Pemfaktorannya bagaimana? Pemfaktorannya adalah, nah ini pemfaktoran. Ingat pemfaktoran. K. Sekarang di sini angka berapa dikalikan dengan angka berapa hasilnya 1, angka berapa ditambahkan atau dikurangi angka berapa hasilnya 2. Berarti di sini adalah 1, di sini 1.
1 kali 1 adalah 1. 1 ditambah 1 adalah 2. Berarti ini adalah tambah. Ya, berarti pemfaktorannya adalah K plus 1 dikalikan dengan K plus 1. Kenapa? Karena 1 dikali 1 hasilnya 1, 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, K plus 1 dikali K plus 1 ini kan sama, ya. Dua-duanya angkanya sama. Berarti hasilnya adalah K plus 1 kuadrat. Ini adalah benar. Baik, itulah tadi pembahasan untuk induksi matematika dari contoh soal minggu lalu. Selanjutnya, Ibu akan berikan sebuah soal tentang induksi matematika. Silahkan kalian kerjakan ya, agar kalian terbiasa untuk mengerjakan soal induksi matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.